Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk dengan nyaman di sini. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik hari ini. Alhamdulillah, tidak perlu merasa tegang dan terburu-buru karena kita punya waktu yang cukup dan ruang ini memang dikhususkan agar kamu bisa berbicara dengan bebas di ruang ini dan dengan tenang. Bagaimana kondisi kamu hari ini? Tidak hanya secara fisik dan juga secara perasaan dan pikiran. Apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa cemas? Alhamdulillah secara fisik saya sehat, tapi pikiran saya sangat penuh Bu. Rasanya seperti ada banyak hal yang menumpuk di kepala dan itu membuat saya agak lelah. Terima kasih sudah membagikan itu dengan jujur. Saya bisa menangkap bahwa meskipun tubuhmu baik-baik saja, pikiranmu sedang bekerja sangat keras. Biasanya ketika pikiran terasa penuh, ada banyak hal yang belum tersampaikan. Tidak jarang seseorang datang ke konseling karena ingin berbicara tentang hal-hal yang sulit diungkapkan sendirian. Di sini kamu bisa bercerita tanpa takut dinilai atau dihakimi. Kita akan membahasnya dengan perlahan, sesuai kenyamananmu. Iya Bu, hanya dengan mendengar itu saya merasa sedikit lebih lega dan juga lebih tenang. Saya senang mendengarnya. Rasa nyaman dan tenang itu penting karena dari sinilah proses konseling bisa berjalan dengan baik. Semakin kamu merasa aman, semakin mudah bagi kita untuk membahas hal-hal yang mungkin sebelumnya terasa berat untuk diungkapkan. Sebelum masuk ke persoalan utama, saya ingin mengenalmu sedikit lebih santai. Setelah lulus SMA, bagaimana biasanya kamu menghabiskan waktu sehari-hari di rumah? Apakah ada rutinitas yang membuatmu merasa nyaman atau justru lebih banyak waktu yang merasa membingungkan? Sebagian besar waktu saya habiskan di rumah. Kadang membantu orang tua dengan pekerjaan rumah atau urusan kecil Bu. Tapi di waktu lain saya lebih sering bermain konser. Sebenarnya saya sering merasa bingung mau melakukan apa. Rasanya hari-hari berjalan begitu saja tanpa tujuan yang jelas Bu. Ketika kamu mengatakan merasa bingung dan tidak produktif, apa yang biasanya muncul dalam pikiran atau perasaan saat itu? Apakah ada rasa frustasi, cemas, atau mungkin kebingungan arah kamu? Iya Bu, rasanya campur aduk. Saya merasa seperti tidak memiliki tujuan yang jelas, takut salah memilih, dan kadang ingin melihat teman-teman saya yang sudah merencanakan masa depan mereka. Kadang muncul rasa malas karena tidak tahu mau harus dimulai dari mana. Perasaan seperti itu sangat umum, terutama pada masa transisi setelah lulus sekolah. Banyak siswa yang merasakan kebingungan karena perubahan peran. Dulu kamu punya jadwal sekolah yang jelas, ada teman banyak dan tugas setiap hari. Sekarang semuanya serba bebas. Tapi kebiasaan itu justru bisa membuat pikiran terasa berat karena harus membuat keputusan sendiri. Jadi apa yang kamu rasakan sangat wajar. Saya kira hanya saya yang merasakan hal itu. Ternyata banyak orang juga ya Bu yang juga mengalami hal kebingungan yang sama. Benar sekali, banyak orang mengalami hal serupa. Hanya saja tidak mau berani menceritakan. Justru dengan kamu hadir di sini dan mau berbagi itu menunjukkan bahwa keberanian dan kesadaran diri yang baik.
Agar kamu lebih memahami proses yang kita jalani, saya ingin menjelaskan sedikit tentang konseling. Apakah kamu tahu konseling itu apa? Menurut saya, konseling adalah sebuah kegiatan yang membantu seseorang keluar dari masalahnya dan juga menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Iya, benar sekali. Jadi konseling adalah proses bantuan yang bertujuan untuk membantu individu memahami diri sendiri, mengenali potensi diri, bakat, minat, serta keterbatasan agar mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan diri sendiri. Berarti saya tidak akan langsung diberi jawaban atau solusinya ya Bu ya? Betul, jadi saya tidak akan memberi keputusan untukmu. Tugas saya adalah membantu kamu melihat pilihan-pilihan yang ada, memahami dirimu sendiri, dan menilai potensi yang kamu miliki. Dengan begitu, keputusan yang kamu alami dan yang kamu ambil benar-benar datang dari kesadaran dan keyakinan dirimu sendiri. Saya merasa cara seperti ini lebih adil. Jadi saya tidak dipaksa untuk memilih sesuatu yang bukan sesuai dengan diri saya. Tepat sekali, keputusan yang lahir dari pemahaman diri biasanya lebih kuat, lebih realistis, dan juga membuatmu lebih siap menghadapi konsekuensinya. Ini juga membantu membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab. Dalam konseling ada beberapa asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi kamu bebas bercerita di sini dan tetap aman dan tidak akan disebarkan ke siapapun. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu adalah menyampaikan perasaan, pikiran, dan kekhawatiranmu tanpa takut dihakimi. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi kamu di sini karena keinginan sendiri bukan karena perasaan dari siapapun. Mendengar itu saya merasa lebih aman. Saya siap untuk terbuka dan jujur di sini dulu. Terima kasih keterbukaanmu dan akan sangat membantu proses konseling ini. Semakin jujur kamu menyampaikan perasaan dan pikiran, semakin mudah kita menemukan solusi dan arah yang tepat. Jadi sesi konseling hari ini akan berlangsung sekitar 20 menit sampai 30 menit agar kita punya cukup waktu untuk memahami perasaanmu dan mencari jalan keluarnya. Fokus utama kita adalah memahami kebingungan setelah lulus SMA dan mulai menyusun gambaran awal rencana ke depannya. Apakah kamu bersedia mengikuti proses ini dengan penuh keterbukaan dan kesungguhan? Iya Bu, saya setuju dan siap mengikuti prosesnya. Sekarang saya ingin kamu menceritakan dengan lebih rinci apa sebenarnya yang membuat kamu merasa bingung dan akhirnya memutuskan datang ke sesi konseling ini. Saya merasa berada di persimpangan jalan Bu. Di satu sisi saya ingin melanjutkan kuliah, tapi di sisi lain saya takut tidak mampu, baik secara ekonomi maupun mental. Saya takut salah memilih, lalu menyesal dan mengecewakan kedua orang tua saya Bu. Rasanya berat, karena saya ingin membahagiakan mereka, tapi juga ingin memilih jalur yang benar-benar sesuai dengan diri saya Bu. Ketika kamu membayangkan kemungkinan gagal, apa yang paling menakutkan bagi kamu? Saya takut merasa tidak berguna Bu, takut mengecewakan orang tua dan merasa gagal dalam hidup saya. Kadang saya merasa seperti berada di bawah tekanan. Perasaan itu menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang peduli dan bertanggung jawab. Saat ini, rasa takut mungkin lebih besar daripada keyakinan pada kemampuanmu. Tapi itu wajar dan bisa diatasinya.
Sekarang mari kita fokus pada dirimu sendiri. Trait atau ciri pribadimu selama di sekolah, mata pelajaran apa yang paling kamu sukai dan kenapa kamu suka dengan pelajaran itu? Saya paling suka bahasa Indonesia, sosiologi, dan juga PPKN, Bu. Rasanya nyaman karena banyak diskusi, bisa menyampaikan pendapat, dan tidak terlalu banyak hitungan angka. Saya merasa bisa mengekspresikan diri dan bebas berpikir, Bu. Bagus, bagaimana perasaan ketika harus berbicara di depan kelas atau mempresentasikan sesuatu? Awalnya pasti gugup, Bu, tapi setelah berbicara dan melihat teman-teman mendengarkan, saya merasa puas dan percaya diri. Rasanya senang bisa menyampaikan ide saya dan orang lain juga menghargai pendapat saya. Selain akademik, kegiatan ekstrakurikuler apa yang membuatmu merasa percaya diri? Saya sering menjadi MC di acara sekolah, mengikuti OSIS, dan memimpin presentasi dalam kelompok saya. Di situ saya merasa peran saya penting dan bisa memimpin serta membantu teman-teman saya, Bu. Dari penjelasanmu itu terlihat jelas bahwa kamu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, percaya diri saat berbicara, dan minat pada bidang sosial. Ini adalah trait yang sangat berharga bagi kamu karena kemampuan ini bisa menjadi modal utama untuk memilih jurusan yang kamu minati atau pekerjaan yang tepat buat kamu. Sekarang mari kita lihat faktor dari luar dirimu dulu. Bagaimana kondisi keluarga kamu dalam mendukung keputusanmu setelah lulus SMA? Orang tua mendukung saya untuk kuliah, tapi kondisi ekonomi keluarga saya biasa saja, Bu. Kadang saya merasa bersalah karena ingin melanjutkan pendidikan tapi tidak ingin membebani mereka, Bu. Bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Apakah kamu merasa tertekan atau lebih sebagai motivasi bagi kamu? Awalnya saya merasa tertekan karena saya ingin membahagiakan mereka tapi takut tidak mampu, Bu. Kadang muncul rasa takut salah langkah dan itu membuat saya ragu. Apakah orang tua pernah menekanmu memilih jalur tertentu? Tidak langsung memaksa, Bu, tapi mereka berharap saya cepat mandiri dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Harapan itu kadang terasa seperti beban bagi saya. Perasaan itu sangat manusiawi. Terkadang harapan baik dari orang tua bisa dirasakan sebagai tekanan. Yang penting adalah kamu bisa memahami diri sendiri, memilih jalur yang sesuai dengan kemampuan dan minatmu, lalu berdiskusi dengan mereka secara terbuka. Mari kita rangkum semua yang sudah kita bicarakan. Kamu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, percaya diri dalam berbicara, minat dan interaksi sosial, dan kelestarian pada bidang sosial. Namun, rasa takut gagal, keterbatasan ekonomi, dan tekanan harapan orang tua membuatmu ragu. Apakah rangkuman ini sudah sesuai dengan perasaan kamu? Iya, Bu, itu benar-benar menggambarkan keadaan saya. Rasanya lega bisa melihat semuanya dijelaskan dengan begitu jelas. Bagus, rangkuman itu akan membantu kita menentukan langkah selanjutnya agar keputusanmu lebih mudah dan realistis. Berdasarkan pendekatan Trait and Factor, saya melihat masalah utama kamu adalah kebingungan setelah lulus SMA dan menentukan arah masa depan akibat kurangnya informasi tentang pilihan yang sesuai dengan potensi diri dan
adanya keraguan pada diri sendiri? Ya Bu, saya baru menyadari itu sekarang. Ternyata yang membuat saya bingung bukan cuma takut gagal, tapi juga karena kurang informasi tentang pilihan yang cocok untuk saya. Betul sekali, sekarang kamu sudah mulai memahami faktor yang mempengaruhi kebingunganmu. Itu adalah langkah pertama yang sangat penting bagi dirimu sendiri. Jika kamu terus menggali potensi diri dan mendapatkan informasi yang tepat terkait jurusan yang kamu minati atau pekerjaan yang sesuai dengan kamu minati, itu sangat penting buat kamu. Optimis dan keyakinan diri adalah modal utama untuk memulai langkah baru. Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, mengenali jurusan yang kamu minati atau pekerjaan yang kamu minati di bidang komunikasi atau pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Yang kedua, bisa mencari informasi tentang beasiswa, jalur pendidikan yang terjangkau, atau kuliah sambil kerja. Jika menurutmu itu penting atau perlu bagi kamu. Yang ketiga, berdiskusi secara terbuka dengan orang tua tentang rencanamu, termasuk kendala ekonomi dan keinginanmu. Sepertinya saya tertarik pada jurusan komunikasi atau pendidikan. Rasanya sesuai dengan karakter dan minat saya, Bu. Itu sangat sesuai dengan trait dan pengalamanmu. Dengan mengetahui kekuatanmu, kamu bisa fokus pada pilihan yang realistis dan memuaskan bagi dirimu sendiri. Untuk tindak lanjut, saya ingin kamu melakukan beberapa hal. Yang pertama, bisa menuliskan kelebihan dan kekurangan diri secara jujur agar kamu lebih mengenali dirimu sendiri. Yang kedua, bisa mencari minimal 3 jurusan yang mungkin kamu minati dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Yang ketiga, membahas pilihan tersebut dengan orang tua agar mendapat dukungan dan masukan yang realistis dari orang tua kamu. Baik Bu, saya akan mencoba melakukannya. Rasanya ada rencana yang lebih jelas untuk sekarang ini. Iya, jika menurutmu rencana itu baik, mungkin bisa mendiskusikan dengan orang tuamu. Iya Bu, saya akan mencoba mendiskusikannya dengan kedua orang tua saya. Sekarang, setelah sesi ini selesai, bagaimana perasaanmu dibandingkan saat pertama kali datang? Saya merasa jauh lebih tenang dan lebih percaya diri. Rasanya seperti beban di pikiran saya sedikit berkurang. Apakah sesi konseling ini membantu kamu? Iya Bu, sangat membantu saya. Jadi lebih jelas tentang diri saya dan langkah apa yang harus saya ambil. Apakah ada hal yang lain yang ingin kamu bahas pada sesi berikutnya? Saya ingin melanjutkan sesi berikutnya untuk membahas hasil tugas dan pilihan yang sudah saya pikirkan. Bagus sekali, kita bisa menjadwalkan sesi selanjutnya. Percayalah pada proses dan kemampuan dirimu. Ingat, tidak ada pilihan yang sempurna. Yang penting adalah pilihan yang sesuai dengan dirimu dan bisa kamu jalani dengan keyakinanmu. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya merasa lebih lega untuk sekarang ini. Sama-sama, tetap semangat ya. Jangan ragu untuk menulis dan mencatat perasaan dan ide-ide yang muncul pada dirimu. Itu akan sangat membantu dan di sesi selanjutnya. Iya Bu.
Baik Bu, kalau seperti itu saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik bagi saya. Iya, sampai jumpa, bertemu di sesi selanjutnya ya. Hati-hati di jalan. Ya Bu.